Ini udah jelas Pak, gak usah megang lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin, hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, khususon segenap pengurus DKM Masjid Al-Isra dan akhinal karim Al-Ustadz Endang mata'anallahu bituli hayati. Beliau alhamdulillah telah sebagai munadzimul barnamij, beliau ini sebagai pengatur acara. Hasil beliaulah saya hari Sabtu ngisi ini. Alhamdulillah. Ini pagi ini alhamdulillah nih agak banyak kan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar turun ya Pak ya. Amin ya Allah. Ya, insyaallah. Malam hujan. Malam hujan semua. Saya pagi ini bacakan Syarah Hikam kitab Iqadul Himam. Jadi ada dua Pak Syarah Hikam ini. Ada Iqadul Himam, ada Syarah Hikam itu sendiri. Iqadul Himam lebih luas paparannya gitu. Ibnu Athaillah mengatakan man abadahu li syai'in yarjuhu aw liyadfa'a bi ta'ati wurudal uquba anhu fama qama bi haqqi awsafihi. Siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan atau karena taatnya dia ingin menolak dari ukubahnya, dari adabnya, fama qama bihaqqi awsafihi. Orang yang seperti ini dia belum melakukan karena sifat-sifatnya Allah. Tuh. Ini masih ada korelasinya dengan Al-Hikmah. Ibnu Athaillah juga mengatakan kalau kita tidak bisa membesarkan Allah, mensyukuri Allah karena sifat-sifatnya, maka besarkanlah Allah atau syukurilah Allah karena muamalahnya Allah dengan kita. Apa muamalahnya Allah dengan kita itu? Nih, kita sekarang bisa ngejedok di sini, bisa sahur tadi, kasih rizki, kasih nafas. Itu artinya dari siapa? Dari Allah. Kalau kita tidak bisa mengagungkan Allah karena sifat-sifat yang begitu luasnya bagi Allah, ya kan? Asmaul Husna aja ada 99. Artinya kita itu sebetulnya membesarkan Allah Ta'ala itu, seandainya kita nggak dikasih apa-apa saja wajib mengagungkan Allah karena sifat azamatillah, kebesarannya Allah dengan sifat-sifatnya itu. Ya, kalaulah kita begini Pak, kalau saya contohkan di masyarakat kita, kalau kita umpamanya punya presiden, ini presiden sudah ngurus rakyatnya dari hal kecil sampai besar, dari sembako sampai jalanan sampai aturan-aturan regulasi yang menguntungkan masyarakat umpama, tapi nggak mengena kita, itu harusnya kita bangga punya presiden seperti itu. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal ketika bantuan presiden nyampe ke kita, maka kita membanggakan presidennya itu saat kita mendapat dari beliau. Ini kiasan aja Pak ya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat dan asmanya yang begitu agung, wajib kita mengagungkan Allah, wajib kita bersyukur. Tapi kan saya hidupnya miskin, sakit, tetap karena kemahabesaran Allah. Gitu. Kalau kita tidak bisa mensyukuri Allah karena kebesaran Allah, karena kemahannya Allah, maka syukurilah Allah karena muamalahnya Allah dengan kita. Ya artinya karena Allah ngasih hidup ke saya. Gitu. Ini orang masih dikasih sembako masih memaki-maki presidennya. Umpama ini. Iya, orang tua seperti orang tua juga begitu. Orang tua ngurusin anak dari, ya kan, persiapan masa depan anak. Tiba-tiba nggak mau mensyukuri gitu. Dia hanya mensyukuri ketika dikasih langsung gitu. Ya seperti itu. Kalau kita beribadah kepada Allah karena surganya, karena takut masuk neraka, ini kata Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, fama qama bi awsafihi, belum kita melakukan sesuai dengan sifat-sifat. Nah itu. Qultu an-nasu fi ibadatillah bi'tibari ikhlasihim ala salasati aqsam. Qultu, saya berkata, ya berarti Ibnu Athaillah, manusia dalam beribadah kepada Allah ditinjau dari ikhlasnya ada tiga bagian. Ya, makanya kita seperti puasa gitu Pak ya, yaitu kita masuk kelas mana maka akan dapat ijazah itu. Kalau kelasnya SD dapat ijazah SD, kalau S1 ya S1, S2 S2 sesuai dengan perjalanan yang kita jalani. Kayak puasa Pak, puasa ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus, nyebutnya aja susah tuh, apalagi ngejalanin khusus. Iya Pak ya, apalagi ngejalaninnya gitu. Ya gini Pak, kesimpulan tingkatan itu, makanya di Syarah Hikam itu dikatakan takwa juga ada 3 tingkatannya. Pertama, takwa itu maqamul Islam. Kedua, takwa maqamil iman. Ketiga takwa maqamul ihsan. Nah ini Pak. Jadi takwa itu ada 3 maqamnya. Apa takwa maqamul Islam itu? Hifdzul jawarih anil mukhalafat. Itu aja singkatnya dah. Kalau takwa kita itu masih tingkat Islam, itu artinya menjaga jawarih. Jawarih ini ya fisik kita supaya tidak mukhalafat, melanggar aturan Allah. Contoh, Allah Ta'ala menginginkan sholat duhur berjamaah hambanya ada di Masjid Al-Isra. Begitu dilihat sama Allah ada, berarti nggak kehilangan kita karena ada dia di masjid. Sebaliknya, kalau orang diminta sama Allah untuk jangan berada di tempat maksiat, maka ketika disurvei tempat itu maka tidak ada orang itu. Ya, istilahnya itu al-imtisal bi awamirillah ya wal ijtinab binawahihi. Itu takwa secara umum, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu aja dulu. Enggak menghitung atau enggak memandang apakah dia itu orangnya baik hatinya, apakah dia dermawan, apakah dia pemaaf, belum ke sana.
itu masih fisikis dinilainya itu. Jawarih. Kita puasa ini Pak dilatih untuk disiplin. Saya ya mungkin Bapak semua memahami betul ya. Kita ini terbatas sekali. Jangankan kita menjalani ibadah, makan saja terbatas Pak. Bapak tuh kita ya begitu mau buka mempersiapkan semuanya, dari minuman kecil sampai minuman besar, dari makanan kecil sampai makanan besar. Begitu buka satu tegukan, udah itu, yang lain nggak kopenan. Nah itu keterbatasan kita itu soal makan aja, ya. Belum ibadah. Kita ini serba terbatas Pak. Umur terbatas, kesempatan terbatas, ilmu terbatas. Oleh karena itu dari batasan-batasan itu Allah coba kasih hadiah yang namanya Lailatul Qadar, yang apabila ngelempengin itu pahalanya bukan sepadan, bukan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Bapak baca Quran 1 juz, ngelempengin Lailatul Qadar kali 1000 bulan juz juz Al-Fuqat, itu bandingannya Pak. Makanya kenapa ulama sampai merinci gitu, kalau awalnya Ramadan ini hari ini, maka Lailatul Qadarnya hari itu berdasarkan pengalaman Pak. Ya, berdasarkan pengalaman. Tapi buat kita sebagai orang awam, ambil semua itu apa maksudnya? Ya setiap malam Ramadan di masjid terus. Mungkin gak Lailatul Qadar turun di rumah lah, siapa tahu gitu kan, prerogatif Allah. Tapi kan Rasulullah ketika masuk 10 akhir banyak-banyak di masjid gitu. Ya, jadi karena manusia keterbatasan segala-galanya Pak, Allah kasih tuh namanya bonus Lailatul Qadar. Sejauh mana kita persiapan untuk menerima Lailatul Qadar itu, maka sejauh itu Allah kasih kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Ini biar rapi dulu nih, saya terusankan tadi. Jadi kalau takwa makom iman, hifdzul jawarih anil mukhalafat, jangan sampai fisik kita melanggar aturan Allah. Artinya ya seperti puasa jangan sampai buka di tengah malam siang gitu Pak, maksudnya. Sholat ya jangan sampai di ujung waktu gitu. Itu masih hubungan dengan fisik ya. Lalu takwa maqamil iman apa? Hifdzul qulub anil hafawat, menjaga hati dari segala kepelesetan. Kadang ngomong gak terasa nyakitin orang, kadang punya hati dengki, kadang punya hati gak syukur. Itu hati, jaga itu. Kalau kita sudah pandai menjaga itu, di samping sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, itu berarti sudah tingkatan kedua. Kalau tadi sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, itu baru makom Islam. Tapi begitu hatinya dijaga minal hafawat, dari kepelesetan, dari kesalahan-kesalahan yang kecil sampai yang besar, apalagi itu sudah masuk tingkatan takwa iman gitu loh Pak. Ya kalau di dalam puasa itu ya 5 hal itu yang membatalkan. Kata Nabi, as-shaum junnah hasinatun
minan nar malam yahrikha bikidbin wa ghibah. Puasa itu akan mampu menjadi perisai yang menjaga dari api neraka malam yahrikha, selama puasa itu tidak kau rusak dengan kidbin, bohong, wa ghibah, dan ngomongin orang itu kan kadang nggak ada jadwalnya Pak. Ketemu teman kalau sudah wataknya ngomongin orang, ngomongin aja itu. Ketemu si A ngomong lagi dia, ketemu si B ngomong lagi dia, nggak sadar padahal kita lagi ngirim, lagi mentransfer pahala kita buat dia dan menjemput dosa dia ke kita. Naudzubillah. Nah itu nanti di akhirat tahu-tahu muflis, naudzubillah, ya nggak punya apa-apa, malah banyak utang ke orang. Kelihatannya rajin baca Qur'annya dan semuanya ibadahnya, tapi di akhirat muflis. Kenapa? Nah tadi makom imannya tadi itu. Jadi setelah mampu hifdzul jawarih, ya, secara fisikis sudah baik, ya, maka pekerjaan selanjutnya adalah menjaga hati. Masuk ke tingkatan yang paling tinggi, takwa bimaqamil ihsan. Apa? Hifdzus sirri amma siwallah, menjaga sir kita, ya. Maksudnya dijaga dari apa? Sedikit aja kita mencintai selain Allah, dianggap batal puasanya. Subhanallah. Nah ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus soleh, para sufi, ya Pak. Di dunia ini sering saya sampaikan bahwa kenikmatan yang menyamai nikmat di surga itu cuma satu. Ini Pak ya, qala ba'dul ulama. Ini yang nulis Ibnu Athaillah, tapi bilangnya sebagian ulama. Itu bisa jadi beliau Pak sebetulnya. Kayak Bapak nulis buku, ya kan? Ada penulis yang mengatakan gitu, padahal dia sendiri itu. Ya kalau kita umpamanya rakyat di sini gitu kan, mau ngadu ke Pak RT. Pak RT, ada warga yang mengadu tentang ini, padahal dia sendiri warga itu. Itu ada tuh, itu sebagai menutupi ya nggak pengen dianggap sombong lah gitu Pak ya. Jadi nutupin. Qala ba'dul ulama, berkatalah sebagian ulama, laisa fid dunya ma yusbihu na'imal jannah illa ma yajiduhu ahlut tamalluk fi qulubihim billail min halawatil munajah. Paham Pak? Bahasa Arab itu Pak ya. Tidak ada di dunia ini kenikmatan yang menyamai kenikmatan surga. Bapak punya istri 4, cantik semuanya, nurut semuanya, mobilnya mewah-mewah gitu kan ya, rumahnya mewah-mewah. Itu belum ada yang nyamain nikmatnya surgawi. Tapi ada satu ini, ya, illa ma yajiduhu ahlut tamalluk, kecuali yang ditemukan oleh ahli tamalluk di hatinya di saat malam, ya, min halawatil munajah, karena nikmatnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamalluk itu kalau bahasa Inggrisnya cozying. Nggak tahu salah apa enggak tuh, saya nggak belajar tajwid bahasa Inggris soalnya. Ada yang ngerti Pak cozying? Ada? Mohon bantu. Cozying. Kalau bahasa Arabnya at-tamalluk huwa at-tawadduduhu ilallah. Kalau saya artiin, cozying itu nikmat atau kenyamanan dengan Allah. Itu yang menyamai kenikmatan surga.
Kalau Bapak sudah menikmati sholat malam dengan munajatnya, lalu di situ Bapak kenikmatan dunia, enggak ada apa-apanya. Kalau Bapak mau mencari apa sih nikmatnya surga, tuh at-tamalluk namanya, tawadduduhu ilallah, nikmat nyaman bersama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nih puasa yang kita jalani ini menuju ke sana sebetulnya. Makanya lagi tempo dulu saya nyampaikan alju min arkanil mujahadah wa bisababihi tanfajiru yanabiul hikmah, bahwa lapar haus yang kita jalani ini salah satu rukunnya mujahadah, salah satu syaratnya mujahadah. Dan dengan lapar kita bisa temukan sumber-sumber hikmah, hikmah di atas ilmu. S1, S2, S3 lewat dengan hikmah. Gitu Pak. Ya kalau ilmu melalui jalur-jalur yang formal itu, tapi hikmah di atas semua itu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah itu oleh Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata ya faqad utiya khairan katsira. Nah itu ketika kita masuk takwa yang ketiga, wah itu udah hati mencintai belok dikit aja anggapnya batal puasa. Kayak dulu siapa, ada salah satu sahabat Pak, ketika dia ketinggalan jamaah sholat asar, maka dia muaqabah itu memberi sanksi pada dirinya, yaitu diwakafkan tanah yang dia urus gara-gara ketinggalan sholat asar itu. Seperti tadi Pak, ketika kita ya itu lebih dari soal hati tadi itu di atas itu, pokoknya yang ada Allah. Jadi kalau mau mencari kenikmatan surga di dunia, bukan ada pada istri, bukan ada pada benda, tapi ada di hati. Bisa nggak kita kozing dengan Allah? Mohon kalau salah bahasa Inggrisnya dikoreksi itu. Kalau bahasa Arab ada Kang Endang. Itu Pak ya. Jadi takwa tingkatan Islam, iman, ihsan sudah balik lagi ke sini. Jadi orang beribadah kepada Allah Ta'ala itu bi'tibari ikhlasihim, dengan memandang keikhlasannya ada 3. Faminhum man ya'budullaha khaufan min 'uqubatihi muajjalatan aw muajjalatan. Ada orang beribadah itu karena takut dari adabnya Allah, baik yang segera atau yang nanti. Dia takut, saya kalau nggak sholat takut rizkinya seret gitu. Ada orang ibadah seperti itu Pak. Saya mau sholat duha biar banyak rizkinya gitu. Ada orang seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Ya tapi tingkatannya itu, tingkatannya materi, kayak pedagang cari untung gitu. Lalu automaan fi rahmati, masih satu tingkat. Automaan fi rahmatihi wa hifdihi ajilan wa ajilan, atau dia mengharap rahmatnya Allah dan penjagaan dari Allah. Saya baca ini baca waqiah biar rizkinya banyak gitu. Boleh Pak. Itu ada cerita tuh. Ada orang punya anak gadis 2. Dia tidak bisa menguliahkan anaknya karena keadaan ekonomi. Dia tidak bisa menyenangkan anaknya dengan sifatnya duniawi. Tapi dia selalu didik anaknya ini disuruh baca surah Waqiah. Pagi, sore, malam, baca aja itu. Masya Allah Pak. Akhirnya 2 anak perempuan ini, yang satu
mendapat suami pengusaha. Untung apa? Yang satunya lagi dapat suami yang betul-betul punya kedudukan dan punya harta. Tuh, barokah surat Waqiah boleh kita terapkan. Nah, Bapak nggak bisa bekelin kamu banyak-banyak, nyenengin kamu, nyekolahin kamu tinggi-tinggi, tapi baca ya surat Waqiah tiap habis sholat subuh. Nggak apa-apa, ngarepin tadi nggak apa-apa ya, tapi makom paling awal itu dia beribadah, ngambil untung dari ibadah itu ajilan wa ajilan, sekarang atau nanti. Tapi jangan khawatir Pak, kalau kita beramal akhirat kita mengharapkan dunia itu sebetulnya baru DP-nya doang gitu. Jadi soal DP itu kalau Bapak dapat ya syukur, kalau enggak berarti cashnya lebih gede gitu. Kalau umpamanya sholat duha rezekinya banyak itu baru DP Pak ya, karena kita lihatlah dunia tuh cara Allah memberikan. Orang profesinya hanya, enggak saya sebutin lah, enggak enak, profesinya hanya A gitu, tapi rumahnya itu 10 miliar Pak ya. Sementara yang ustadz rajin sholatnya gitu kan, motor aja bluetooth gitu butut ada yang kayak gitu Pak. Kenapa? Dunia di mata Allah nggak ada apa-apanya. Kalaupun dikasih, bandingkan akhirat nggak ada apa-apa. Pengen cari kenikmatan di dunia, yang paling nikmat tamaluk tadi, qaziying tadi, kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan la'allakum tattaqun. Kena tuh. Coba. Wahum awamul muslimin. Dan itu disebut awamnya, umumnya orang-orang Islam. Mau beribadah ini karena pengen itu boleh ya, tapi itu tingkatan awamul muslimin. Wa fihim, untuk orang seperti ini, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, laulan nar ma sajada lillahi sajid. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, kalau hambaku seperti ini semua mentalnya mereka tidak akan ibadah. Berarti mereka ibadah karena aku ciptakan neraka. Oh, berarti dia takut karena aku ciptaan surga. Oh, karena mereka mengharap surga. Enggak apa-apa, oh, memang Allah ciptakan neraka karena memang Allah ciptakan surga, ya paling tidak buat nakut-nakutin sama buat nyenengin gitu. Tapi belum ke Allah yang menciptakan. Itu tingkatan pertama. Wa minhum man ya'budullah mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqaihi. Ya, materi 30 menit aja Pak ya, nanti tanya jawab. Wa minhum man ya'budullaha mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqaihi la tama'an fi jannatihi wa hifdhihi wala khaufan min narihi wa nakalihi wa hum al muhibbun al asyikun minas sairin. Ya, itu Pak. Yang kedua, ada orang ibadah itu karena memang cinta kepada Allah. Ada tuh ulama besar mengatakan begini Pak, ibadah selama 70 tahun tanpa ada mahabbah kepada Allah itu lebih aku senengin ya, apa, satu ibadah dengan disertai mahabbah kepada Allah itu aku lebih senengin daripada saya beribadah kepada Allah 70 tahun tanpa ada mahabbah. Itu Pak, nilai mahabbah. Saya di sini baru paham Pak. Jadi ada di Kiai Banten tuh bilang begini, ya Allah, saya satu aja sholat saya yang diterima sama Allah, syukur banget katanya.
Kalau kata kita kan kok doa sedikit banget ya gitu ya. Gitu. Tapi ada kiai seperti itu berdoanya Pak. Saya ya Allah satu aja sholat yang diterima sama Allah. Saya teringat itu. Ada kata-kata Ibnu Iyad kalau nggak salah itu. Ya, di kitab Jami'ul Usul fil Aulia itu. Ya, dia katakan saya beribadah satu waktu aja tapi penuh dengan mahabbah kepada Allah, itu lebih aku senengin daripada ibadah 70 tahun tidak ada mahabbah. Ya kita mah ibadah ya, saya nggak bisa pukul rata ya umumnya gitu. Orang ibadah itu kan karena tadi Pak, karena ini momentum Ramadan, pahalanya banyak, kita berbondong-bondong sholat berjamaah gitu. Kan biasanya kita masih karena itu gitu. Ya, tapi yang kedua ini ibadah mahabbah fi dzatihi, ya, mahabbah dalam zatnya Allah. Wa syauqan ila liqa'i, dan karena rindu berjumpa Allah. Ini orang kayak begini nunggu mati Pak. Orang kalau masuk yang kedua dia ingin mati. Itu. Makanya di dalam kitab Kifayatul Atqiya, tanda orang itu sudah takwa, dia pengen mati. Ya, sekarang gitu aja Bapak di sini. Kalau ada di antara kita ada yang sudah pengen mati, berarti itu orang takwa. Acung Pak tangannya yang sudah pengen mati. Syauqon ila liqaihi, rindu berjumpa Allah. Ya, rindu berjumpa Allah kan harus ada pintu yang dibuka Pak, alias kematian. Al maut babun kullun nas yadkhuluhu, kematian adalah pintu yang semua manusia akan memasuki. Jadi yang kedua, beribadah kepada Allah itu dasarnya cinta dan rindu kepada Allah. La toma'an fi jannatihi, tidak mengharap surga, wa hifdihi, dan penjagaannya. Ya maksudnya enggak mengharapkan itu. Wala khaufan min narihi, dan dia tidak takut dari api nerakanya Allah. Dan ini disebut orang muhibbun al-asyikun minas sairin, orang yang mencintai Allah dan yang rindu minas sairin. Sairin Ibnu Athaillah itu kadang-kadang bahasanya Pak, ada sairin, ada salikin, ada muridin, itu sama. Ya, Ibnu Athaillah itu mengatakan kalau di Syarah Hikamnya itu di domir itu macam-macam Pak. Ada salik sama sair, ini sama sair sama murid. Ini orang baru menuju ke Allah gitu ya. Kalau yang sudah sampainya namanya arif ya. Ada lagi yang kalau puncaknya adalah yaitu fanin, orang yang rusak dirinya, yang ada hanya Allah. Tadi pertamanya disebut salik, di sini sairin, itu artinya orang yang menuju Allah. Lalu yang ketiga, wa minhum may ya'budullaha qiyaman biwadhaifil ubudiyah wa adaban ma'a azamatir rububiyyah. Yang ketiga itu orang beribadah kepada Allah ya karena memang tugasnya. Enggak ada, kenapa Anda sholat? Enggak ada hubungan dengan surga, enggak ada hubungan dengan neraka. Ya kenapa? Ya karena saya sebagai hamba Allah. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau kita tidak bisa mengagungkan Allah karena kebesarannya Allah, agungkanlah Allah karena Allah sudah memberi kita segala-galanya. Iya, napas ini kalau kita nggak diberi sama Allah Pak, ya kan? Ya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah dari ujung kaki sampai ujung rambut, belum rumah kita, belum yang lainnya, nggak akan kehitung. Iya, sel yang ada dalam tubuh kita, ya terlalu oksigen, apalagi ya, subhanallah, nikmat mata, nikmat kuping itu, masya Allah itu. Kalau kita belum bisa mengagungkan Allah karena kebesarannya, lihatlah karena muamalahnya Allah dengan kita.
Ini tadi itu. Kalau yang ketiga ini sudah, ya sudah, ubudiyah itu. Pokoknya ini tugas saya, wa adaban ma'adzamati rububiyah, dan karena adab bersama atau karena kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak ya, kita bagaimanapun semampunya kita Pak. Kita ini mungkin kena ayat ya, ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Apa artinya? Kalau kemampuan kita sholat sunnah itu 2 rakaat duha, ya enggak apa-apa, itu 2 rakaat, itu namanya mastata'tum. Kalau puasa hanya mampunya Ramadan, enggak mau Syawal, enggak mau Senin Kamis, ya enggak apa-apa mastata'tum. Tapi bukan begini mastata'tum itu. Kalau puasa Ramadan kuatnya 10 hari, ya 10 hari, bukan. Itu bukan mastata'tum, itu ma'aradtum itu. Makanya kan begini pada, kalau menyumbang sesuai dengan kemampuan apa kemauan? Hah? Itu. Iya kan? Kalau mau ibadah kata Allah sesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau mampunya sholat sunnah rawatibnya 2 rakaat, ya 2 rakaat. Di qobliyahnya atau ba'diyahnya. Enggak apa-apa itu, pilihan. Tapi jangan yang pokok, jangan yang modal gitu. Kalau mampunya zakat itu 2,5% saja, lakukan. Kok saya mampunya 1,5%? Oh nggak boleh, tidak boleh. Ada batas, namanya hududullah, batasan-batasan. Yang disebut mastata'tum itu untuk orang umum yang sunnah tadi. Qiyamul lail, oh saya tarawih aja mampunya, yang 8 lagi, nggak apa-apa. Jangan dimarahin Pak. Iya. Ya walaupun di sini kebanyakan 8 tuh, kalau ditanya ikut madhab siapa Pak? Nggak ada. Ya madhab yang 4-4-nya 20, madhab males aja ini. Iya Pak ya, madhab diskon, itu gitu aja. Ya jangan disalahin juga. Di sini ada yang mau 20, ya dihitung aja yang mau 20 yang 8 banyakan mana, gitu aja kok repot kan gitu ya. Ya kalau masih mau banyak ibadah di rumah kok, mau Rasulullah aja cuma 3 malam di masjid gitu kan. Ya yang penting kita di sini cari kesamaan, kerukunan gitu. Kalau mau sholat lagi malamnya gimana baiknya? Tinggal pilih. Ada hadis siapa yang sholat malam bersama imam, qiyamul lailnya sampai khatayan shorifa, sampai selesai imam, dapat pahala 1 malam tuh katanya. Yuk ikutin aja sampai witir selesai. Walaupun ntar malam masih sholat, toh boleh, cuman jangan witir lagi kan gitu. La witroni fil lail, nggak ada sholat dua kali witir gitu. Kecuali kemarin saya witirnya 2 kali. Nggak sengaja yang 1 Pak. Mungkin karena lupa. Khilaf itu, kalau saya nggak khilaf bukan orang dong ya Pak ya. Ya dulu ada Pak, soalnya salah satu temen sholat Jumat lagi. Ini bukan cerita aib, tapi nggak boleh gitu. Sholat Jumat dia jadi imam Pak, rakaat keduanya lupa baca Fatihah, langsung surat. Begitu salam dia berdiri. Bapak-bapak tenang saja, tadi imamnya udah sim paling tinggi apa Pak? B, double AB, B2 lah gitu. Bapak udah selesai sholat Jumat tuh, tadi lupa kan rakaat kedua Fatihahnya, langsung surat, berdiri dia. Bapak-bapak jamaah sekalian jangan khawatir, nih saya imamnya sudah punya SIM B2 gitu. Lalu nggak usah diulang. Wih keren banget ini. Ya kita makom syariat Pak, jangan ambil kau hakikat ya. Enggak bisa begitu Pak ya. Jangankan masih diragukan, sekalipun wali bener wajib kita membantahnya. Kalau orang yang melakukan
kesalahan secara syariat. Ya kan la sholata ya illa bi fatihatil kitab gitu. Itu maksud saya, siapapun yang melakukan kesalahan dalam sholat walaupun wali tetap salah, kita wajib menyalahkan dan batal buat kita loh, walaupun buat dia enggak. Kelebihannya begini, imam itu kalau orang imam itu al-maghfur, diampuni sama Allah, kita ikut terampuni loh Pak. Jadi imam itu kalau dia orang suci, bersih ya, dia ampuni dosanya sama Allah, kita ngemakmum ke dia, ikut diampuni dosa kita gitu. Amin ya robbal alamin. Ya, udah lebih nih 30 menit. Kalau masih ada biarin aja. Kalau kehabisan materi, saya kayaknya nggak bakalan habis Pak, masih banyak banget. Baik, ada beberapa waktu buat tanya jawab, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Athaillah itu. Betul. Bisa. Baik ya Bapak, udah cukup jelas pertanyaannya. Ternyata takwa menurut Bapak ya, di kalangan masyarakat banyak persepsinya tentang takwa. Tapi ya paling tidak saya bilang sering diungkapkan oleh para khutbah atau khatib Jumat bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena nanti yang lainnya itu sebagai efek dari itu saja Pak. Jadi begini, nggak mungkin orang ini ibadahnya baik ya kalau hatinya buruk gitu. Karena begini, di dalam Ibnu Athaillah juga, husnul amal nataiju husnil ahwal wa husnil ahwal nataiju at-tahaqquq bimaqamatil inzal. Itu Ibnu Athaillah. Orang baiknya amal itu karena baiknya ahwal. Ahwal itu katakan biar gampang, batin, situasi batin, tamaluk tadi lah kalau saya puncaknya itu. Baiknya batin itu karena kesungguhan dalam mencari maqamatul inzal. Maqamatul inzal itu makrifat yang diberikan oleh Allah.
Jadi sebetulnya enggak simpang siur penafsiran tentang takwa. Kita ambil secara umum aja udah. Kita menjalankan sholat rajin, puasa rajin, zakat rajin, takwa itu. Makanya kalau kata Nabi kan jelas, kalau kau melihat orang rajin ke masjid, ishadu bi annahu muslimun, saksikan bahwa dia orang Islam dan yang takwa. Selesai. Soal hati Allah, bukan ranah kita, nilai hati bukan ranah kita. Ketika kita melihat orang rajin beribadah, ya kan, itu adalah orang yang takwa. Lalu kok praktek yang lainnya, akhlaknya nggak baik dan sebagainya, lah itu masuk ke hal lain. Jangan kau salahkan ibadahnya gitu. Oh, ibadahnya yang bagus saja belum tentu baik akhlaknya, apalagi sholatnya nggak bagus gitu. Jadi tadi Pak ya, soal persepsi takwa itu nggak ada perbedaan sesungguhnya, karena para khotib-khotib tiap Jumat juga seperti itu. Lalu kalau ada orang baik, takwa ini nggak terikat dengan ustadz, dengan kiai, dengan ajengan, enggak. Orang yang dagang pemulung bisa takwa. Sebaliknya, ya sebaliknya. Cuman kalau orang mau bertakwa dengan takwa kepada Allah itu syaratnya berilmu dulu kan begitu Pak. Tahu dulu kalau kita takut macan, takut dulu, tahu dulu bahwa macan itu bahaya kalau kita deketin, baru kita bisa menghindarnya. Tapi kalau nggak ada pengetahuan bahwa macan itu, singa itu nggak bahaya, lalu kita deketin, dia kira kambing, seperti kambing, ya habis dia dimakan harimau itu karena tidak ada ilmu tadi. Maka ilmu syarat utama untuk takwa. Jadi sekali lagi kalau soal akhlak itu kajiannya ya memang takwa itu akhlak Pak, kan begitu. Akhlak, ketika ada orang pejabat atau apa, ustadz atau apa nggak mencerminkan akhlak yang baik, ya nggak berarti bukan orang yang bertakwa gitu. Kesimpulannya seperti itu, nggak terikat dengan jubah. Takwa itu ukurannya bukan jubah, bukan status sosial, bukan gitu ya. Ya di sini semua ini ya belum tentu si A yang lebih takwa, nggak ada yang tahu, hanya Allah. Kan kata Allah, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa tuh di sini. Itu Pak ya. Itu. Ada lagi yang lain? Ya. Jangan berat-berat Pak. Ah? Oh, ini bukan tanya ini ya. Bapak mau tanya? Yang nanya aja dulu, Ustaz. Yang nanya aja dulu, Pak. Yang nanya dulu. Soalnya ini sesinya tanya jawab, bukan diskusi. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya. Silakan. Satu lagi kali Pak ya, udah siang. Nanti diskusi setelah ini aja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini sih Pak ya, orang itu kan bisa saja se-Ramadan ini baik gitu kan Pak ya. Begitu Ramadan hilang baiknya gitu. Kalau saya mengartinya begini Pak. Nih ya saya contoh lain ya di luar konteks Ramadan. Ketika ada seorang WTS gitu memberi minum anjing, lalu Allah angkat dia masuk surga, kayaknya mengarah seperti itu gitu loh Pak ya. Jadi kalau tanda-tanda itu ya tentu ya orang akan berubah lebih baik gitu. Yang mana tuh Pak? Bukan itu cerita sudah masyhur Pak. Itu ya, itu artinya ikhlas Pak ya, itu ikhlas. Saya sebutin dari ibadah-ibadah tadi. Kalau ibadahnya masih tingkatan awal, kayaknya sulit untuk mendapat Lailatul Qadar gitu. Karena harus diraih dengan hati yang tadi, mahabbah dan syauqon dan ubudiyah tadi. Kalau masih hitung-hitung tadi, tapi itu hak prerogatif Allah Pak. Susah kan gitu. Lalu tandanya apa juga kita nggak tahu persis bagaimana. Yang jelas kita ini
dengan puasa ini disuruh takwa. Takwa itu artinya menghindar adab Allah, menghindar sesuatu yang menimbulkan adab Allah gitu. Berarti menghindari maksiat, lalu ada menjalankan taat gitu ya. Makanya saya bilang hidup ini nggak bisa lepas dari maksiat, taat, nikmat dan bala gitu. Tinggal kita menyikapinya saja. Lalu apa tandanya? Gini Pak, saya tanda diterima amalnya saja. Tanda diterima amaliah kita itu kita ibadahnya semakin enak, semakin mantap dan semakin kangen sama Allah. Itu tanda bisa ke Lailatul Qadar gitu. Karena kalau kita begini Pak, kita sholat tiap hari 5 kali ini juga kan ahwal kita, saya bilang ahwal tadi itu kondisi batin ya. Kondisi batin kita kan beda-beda Pak. Ada dari usoli saja, kalau lagi mantep kita kan baca Quran, kalau lagi seneng banget baca ta'awudnya itu kan. Tapi kalau lagi malasan udah baca ya kan baru 1 ayat aja udah tutup. Jadi tanda amalan kita diterima itu kita semakin seneng dengan ibadah. Man sarrathu hasanatuhu ya wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min gitu. Kalau kita sudah menyenangi dengan amalan soleh lalu benci dengan amalan buruk, itu tanda kita diterima amalan kita. Lalu lebih jauhnya kalau itu diperdalam lalu lanjut akan mengarah ke mendapat Lailatul Qadar. Yang tadinya sama orang itu nilainya keburukannya saja, sekarang bijak, wisdom gitu Pak ya. Itu semua perubahan itu yang mengarah yang lebih baik, tanda diterimanya atau mendapat Lailatul Qadar. Sampai kapan? Ya kan kita nggak tahu Pak. Kalau dia umurnya sampai 60 tahun, 40 tahun dapat, lalu di penghujungnya kurang ajar hidupnya kan susah juga gitu. Makanya ya sudah, itu mah bonus dari Allah. Yang penting kita ibadah, tingkatan-tingkatan tadi aja yang kita kejar. Apakah di Islam, apa di iman, apa di ihsan. Itu gitu Pak ya. Itu dan semua itu saya pikir sudah bisa memahami dan bisa siapapun bisa melakukan gitu. Dan siapapun mungkin tidak bisa gitu. Sekali lagi nggak ada kaitannya dengan ustadz, dengan kiai gitu. Tapi kalau kiai ustadz mungkin kemungkinannya lebih besar karena syaratnya ada, ilmunya apa ya. Dan soal takwa itu nggak bisa dinilai dari ya kata Rasulullah tadi, at-taqwa hahuna, takwa di hati gitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kita akhiri taklim subuh kita. Sekali lagi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam menjalani ibadah Ramadan ini sampai di penghujung Ramadan, sehingga kita semua mendapat predikat orang yang muttaqin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian.